Semua dipersilakan duduk. Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kita di tengah-tengah kesibukan kita. Tetapi Tuhan berikan kita peluang menggerakkan hati kita untuk datang dalam hadirat-Nya dan mengalami hadirat Tuhan itu di tengah-tengah kita. Pada minggu ini kita akan belajar daripada petikan Injil yang dibacakan sebentar tadi dan saya berikan tajuk hidup menghasilkan buah. Kebanyakan kita daripada latar belakang petani, biasanya kalau kita menanam sesuatu, misalnya tanam padi, apa yang kita harapkan? Supaya padi itu pada akhirnya lebih kurang 3 bulan, 4 bulan mengeluarkan buah. Bayangkan kalau Anda tanam padi, sudah lewat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tidak mengeluarkan buah. Apa yang kamu rasa? Apa yang kau rasa? Bukan oren ya. Apa yang kau rasa? Mestilah sebagai manusia kita rasa kecewa karena kita mengharapkan padi yang kita tanam itu mengeluarkan hasilnya. Nah, dalam perjanjian lama, dalam Yesaya pasal 5 ayat 7 dikatakan di sana, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yahuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam petikan ini menggambarkan bagaimana Allah Tuhan semesta alam itu berasa kecewa karena apabila dia menanam taman atau kebun anggur, yaitu orang Israel dan Yahuda, itu gambarannya apa yang dihasilkan dalam hidup mereka tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan menginginkan mereka menghasilkan keadilan, tetapi ternyata buah yang dihasilkan itu kelaliman. Tuhan mengharapkan mereka membuahkan kebenaran, tetapi ternyata mereka membuahkan keonaran. Jadi kita melihat di sini betapa Tuhan rindu untuk umatnya menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi kita melihat di sini Tuhan kecewa, Tuhan sedih karena tidak mendapati buah-buah yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan umatnya. Demikian juga dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dikatakan di situ, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan Bapanya sebagai pengusaha atau pemilik kebun anggur itu sendiri. Dan kita melihat di sini Yesus menggambarkan hubungan yang erat dengan Yesus itu akan menyebabkan ranting itu menghasilkan buah. Tetapi ranting yang tidak bertaut, ranting yang tidak bercantum pada pokok anggur itu sendiri tidak akan mengeluarkan buah. Atau tercantum pun tidak mengeluarkan buah, akhirnya ranting itu akan dipotong dan dibakar. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini memberi gambaran kepada kita pada hari ini sebagai umat Tuhan. Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak mendapati buah-buah yang baik yang keluar dari hidup kita, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan kecewa. Tuhan rasa hampa. Bayangkan, kita tanam padi, padi itu tidak menghasilkan buah. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bercakap tentang kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Ada 3 perkara yang kita akan lihat. Yang pertama, kita tinggal dalam Yesus. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dikatakan oleh firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Saya bacakan ayat 8. Sampai ayat 7 saya. Jadi saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, nah dikatakan di sini ada dua jenis ranting. Ranting yang pertama itu ranting yang tidak berbuah. Dan satu lagi ranting yang berbuah. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menggambarkan dirinya pokok anggur. Ranting-rantingnya itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Umatnya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini yang percaya kepada Yesus, kitalah ranting-rantingnya. Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan ialah setiap ranting yang ada pada pokok anggur itu menghasilkan buah bukan hanya sedikit, tetapi berbuah dengan lebat. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kita mendapati bahwa ada orang yang tinggal dalam Yesus itu seperti ranting yang bercantum pada pokok anggur itu tetapi tidak menghasilkan buah. Lalu firman Tuhan mengatakan ranting itu akan dikerat, ranting itu akan dipangkas. Karena percuma saja melekat pada pokok anggur tetapi tidak menghasilkan buah. Lalu ranting itu akan dikumpul, kemudian dibuang dan dibakar. Tetapi ranting yang menghasilkan buah itu dibersihkan lagi supaya lebih lebat buahnya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan inginkan. Bahwa kita ini, kehidupan kita menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan itu bukan daripada diri kita sendiri, tetapi hasil kita tinggal dalam Tuhan, hasil hubungan kita dengan Tuhan, maka itu menghasilkan buah-buah rohani. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kira-kira apa buah yang dihasilkan itu? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu disebut sebagai buah roh. Buah roh ini ada 9. Yang pertama kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita lihat 9 buah roh ini bercakap tentang sifat yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tinggal pada pokok anggur yang benar atau Yesus, ada persekutuan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sedar atau tidak sedar, kita akan mengalami perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Maka muncul buah rohani, ada 9 yang disebutkan di sini. Ini sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang positif yang dikeluarkan dalam diri kita apabila hidup kita ini tetap tinggal atau hubungan kita dekat dengan Tuhan Yesus. Ada juga yang mengatakan bahwa buah rohani itu ialah karakter Yesus. Jadi maksudnya Yesus ada karakter seperti kesetiaan, kerendahan hati, belas kasihan, keadilan, ketekunan, dan dalam pelayanannya dia mengorbankan diri. Jadi karakter Yesus ini ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita bertaut, kita
tinggal, kita berhubung dalam Tuhan Yesus. Jadi semua karakter Tuhan Yesus itu akan dimunculkan, akan dilahirkan dalam kehidupan kita. Bahkan ada buah yang disebut yang dapat dilihat dalam pelayanan. Misalnya dalam pelayanan itu seorang melayani Tuhan, melayani sesama, memberi kepada orang yang kesusahan, berkongsi kasih Kristus kepada orang-orang yang dalam keperluan dan sebagainya. Ini pelayanan yang dilakukan dan muncul buah-buah yang baik. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan kata yang lain, buah yang Tuhan ingin kita hasilkan dalam hidup kita itu buah perbuatan yang baik. Sama ada itu sikap, pemikiran, tindakan dan sebagainya. Karakter seperti Yesus yang baik-baik. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita boleh menghasilkan buah-buah ini? Sudah pasti tinggal dalam Yesus, bersatu dengan Yesus. Ada persekutuan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya hari Minggu datang ke gereja baru ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita meluangkan waktu untuk berdoa, meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan sehari-hari, bukan hari Minggu sahaja. Dengan cara demikian kita akan tinggal dalam Yesus. Dan oleh karena kita tinggal dalam Yesus, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Segala sikap kita, segala tindakan kita yang salah itu semakin diperbaharui selama kita tinggal dalam Yesus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan kita pada hari ini? Adakah kita menghasilkan buah-buah yang baik yang saya sebutkan sebentar tadi? Coba bandingkan kehidupan Anda sebelum Anda percaya Tuhan Yesus. Kalau kehidupan kita sebelum percaya Tuhan Yesus itu bagaimana? Sudah pasti waktu itu sebelum kita kenal Tuhan, kita ini suka marah-marah, betul atau tidak? Suka cakap bohong, betul atau tidak? Suka fitnah, betul atau tidak? Tidak ada yang mengaku ya. Saudara dan saudari, sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita percaya Tuhan, kita melakukan sebut saja apa jenis dosa itu kita lakukan. Karena kita belum kenal Tuhan. Tetapi setelah kita kenal Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Sudah pasti kita sudah percaya Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, sudah pasti lama kelemahan. Ada terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau yang dulu suka marah-marah, sekarang bukan bermaksud kita tidak marah, tetapi kita dapat mengawal diri kita. Kalau dahulu suka cakap bohong, sekarang kita hanya cakap apa yang benar. Kalau dulu suka menipu orang, sekarang kita tidak merugikan orang. Bahkan kalau orang dalam kesusahan, kita akan membantu orang itu. Jadi ini kalau kita tinggal dalam Tuhan. Tetapi kenapa kadang-kadang kita melihat orang itu orang Kristen, tetapi kehidupan lamanya itu masih melekat. Kalau dulu dia cakap bohong, hari ini sudah terima Tuhan Yesus masih cakap bohong. Kalau dulu suka mencuri, hari ini pun masih mencuri. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya ragu-ragu orang ini betul-betulkah sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau orang sudah percaya Yesus, dia tinggal dalam Yesus, sudah pasti perubahan dalam hidupnya itu tak akan terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan kalau orang itu tinggal pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus, hidupnya akan menghasilkan atau mengeluarkan buah yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik, mengasihi orang lain, tidak merugikan orang lain, membantu orang lain dan sebagainya. Kehidupan kita memiliki karakter seperti karakter Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita membuktikan itu? Ialah adakah hidup kita ini sudah berubah? Sebelum kita menerima Tuhan Yesus dan setelah kita menerima Tuhan Yesus, ada perubahan terjadi di sana?
Kalau ada perubahan artinya saya dan saudara tinggal dalam Yesus. Sehingga apabila kita tinggal dalam Yesus, ada persekutuan yang erat dengan Yesus, kehidupan kita mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi kalau ada dalam kalangan jemaah yang sudah terima Tuhan Yesus katanya, tetapi hidupnya sama seperti sebelum menerima Tuhan Yesus, itu menjadi persoalan. Karena orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh tidak terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Lambat ataupun cepat, yang pasti akan terbit buah-buah yang baik dalam diri orang itu, sehingga orang itu menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua yang kita boleh pelajari di sini, apabila kita berbuah banyak, kita itu mempermuliakan Tuhan. Dalam 8e dikatakan di sana, dalam hal inilah, maksudnya kalau kita berbuah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan berbuah banyak, kita akan mempermuliakan nama Bapa kita di surga. Saya mengambil satu contoh ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Petrus mengatakan kepada orang Kristen yang berada di perantauan, supaya ketika mereka tinggal dalam kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Petrus mendorong mereka supaya mereka memiliki kesaksian hidup yang baik. Dikatakan di sini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Petrus mendorong mereka memiliki cara hidup yang baik. Dengan cara memiliki hidup yang baik, walaupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini menuduh mereka sebagai orang yang durjana, orang yang jahat, tetapi orang-orang ini akan melihat sendiri cara hidup jemaah itu yang hidup dengan cara yang baik. Pada akhirnya mereka ini dikatakan akan memuliakan Allah apabila Ia melawat mereka. Apabila Tuhan melawat mereka, artinya mereka ini akan menjadi percaya. Pada waktu itulah apabila mereka melihat kesaksian hidup jemaah ini yang baik ini, sehingga mereka akan memuliakan Allah. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila orang lain melihat hidup kita, apakah yang mereka lihat? Coba pikirkan pertanyaan ini, kalau orang lain lihat hidup saya, apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat hidup kita dan melihat ada buah yang baik yang dihasilkan dalam hidup kita, atau kesaksian kita ini baik sehingga pada akhirnya mereka ini memuliakan Allah? Atau apabila mereka melihat kehidupan kita lalu mereka mengatakan, ini orang Kristen tapi kehidupannya macam orang duniawi. Orang duniawi suka main ini, kamu tahu kah itu? Orang Kristen pun main ini. Orang duniawi suka beli itu nombor. Apa itu nombor itu? Nombor ekor. Orang Kristen juga lakukan hal yang sama. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang melihat hidup kita, apa yang mereka lihat? Adakah mereka melihat kesaksian yang baik? Atau mereka melihat buah yang kita hasilkan itu buah-buah kelaliman, buah-buah kejahatan? Saya teringat satu ilustrasi yang saya dengar sebenarnya daripada Bishop Melta. Waktu itu dia sebagai padri, dia kongsikan ini, dan sampai bila-bila saya ingat kesaksian atau ilustrasi khotbah yang beliau sampaikan. Dia mengatakan ada seorang majikan, dan majikan ini dia ada seorang amah, pembantu rumah tangga. Dan apabila ama ini lakukan kesalahan kecil sekalipun,
karena majikannya ini jenis yang panas baran, dia akan memarahi amanya ini bukan dengan kata-kata yang halus, tapi kata-kata yang kesat, kata-kata yang jahat, kata-kata yang kasar. Dan itu terus berlanjutan beberapa tahun. Tetapi majikan ini heran. Setiap kali dia marah, amanya, apabila dia melihat muka amanya ini, amanya senyum, dengar, dan minta maaf. Jadi itu berulang berkali-kali sehingga majikan ini heran. Ini ama apabila saya marah, lemparkan dengan kata-kata kesat dan sebagainya, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman, wajahnya tenang. Satu hari dipanggil ini ama. Dia beritahu kepada amanya, kenapa waktu saya marah dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kesat, tapi saya lihat wajahmu tersenyum. Lalu ama ini memberitahu, pindik saja. Dia mengatakan, karena Yesus ada dalamku. Jadi karena Yesus yang ada dalam hidupnya, walaupun sepatutnya kalau berkali-kali dimarah itu sebagai manusia biasa, mungkin juga timbul perasaan muak, dimarah terus menerus, apalagi dilempari dengan kata-kata yang kesat, mungkin ada perasaan-perasaan memberontak dan sebagainya. Tetapi karena ama ini hidup dalam Yesus, Yesus ada dalam hidupnya, maka seringkali dimarah sekalipun dia tetap hormat kepada majikannya dengan wajah yang tenang, dengan penuh senyuman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, majikan ini melihat amah ini, dia melihat Yesus dalam hidupnya. Kalau tuh orang lain melihat kehidupan kita pada hari ini, apakah yang mereka lihat? Adakah mereka melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita lalu memuliakan Allah? Atau mereka tersandung karena kehidupan kita ini sama juga seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena tidak ada buah yang dihasilkan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tinggal dalam Yesus, kehidupan kita akan berbuah. Dan apabila orang lain melihat hidup kita, mereka akan melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Kalau Anda rindu hidup Anda membuat orang lain memuliakan Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Ketiga dan yang terakhir, apabila kita berbuah itu maksudnya kita ini betul-betul murid Yesus. Nah, sebagai murid Yesus kita dipanggil untuk berbuah dengan banyak karena kita tinggal dalam Yesus. Apabila kita tinggal dalam Yesus dan firman Tuhan Yesus itu tinggal dalam kita, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu membantu kita menghasilkan buah. Ada perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang baik yang muncul dalam diri kita. Kadang-kadang kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apabila kita ingat bagaimana kita percaya dan menerima Dia, membandingkan kehidupan kita sebelum dan selepas kita menerima Tuhan Yesus, kita sendiri terpaku, kita sendiri terkagum bagaimana dalam kehidupan kita sekarang ini, kita ini menjadi seorang pribadi yang cukup berbeza dengan kehidupan lama kita. Kita akan kagum karena kita akan melihat kehidupan kita itu berubah tanpa kita sadari. Perlahan-lahan kehidupan kita apabila kita tinggal dalam Yesus dan firman Tuhan Yesus, kehidupan kita menghasilkan buah yang lebat. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Ini kata-kata Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila saya tanya di sini mungkin, pasti mungkin Anda angkat tangan. Ya, nah, saya tanya Anda pada hari ini. Adakah Anda mengasihi Yesus? Angkat tangan. Ya.
Dan Yesus mengatakan, orang yang mengasihi aku akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Dan sebenarnya dalam pembacaan kita, kalau kita meneruskan seterusnya di dalam Yohanes 15, ini perintah Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-17, Yesus mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti firman-Nya. Dan dalam petikan ini, Yesus mengatakan perintahnya ialah kasihilah seorang akan yang lain. Jadi bukan hanya mengasihi Allah, tetapi mengasihi sesama. Apabila kita mengasihi Yesus, kita menuruti perintahnya, dan perintahnya kasihilah sesama. Jadi saya mau tanya kita di sini, adakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang di sekeliling kita? Kalau keluarga, mengasihi atau tidak? Mengasihi bahkan. Kalau ibu bapak, adik beradik, bagaimana kalau anti-anti, angkel-angkel, nenek datu, bagaimana dengan saudara-saudara yang lain, sepupu-sepupu, masih mengasihkah? Mungkin juga masih mengasihi ya. Bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal, dan orang itu dalam keperluan? Adakah kita mengasihi orang seperti itu? Karena orang ini tidak kaitan dengan saya, apa untungnya saya menolong orang ini? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Saudara yang sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita betul-betul tinggal dalam firman-Nya, kita akan mengasihi Tuhan dengan cara mentaati perintah Tuhan dalam hal mengasihi orang lain. Mungkin orang itu bukan keluarga kita, tapi orang yang kita tidak kenal, tetapi pada waktu kita boleh atau diberi kebolehan untuk mengasihi mereka, membantu mereka, menolong mereka dalam keperluannya. Saudara yang sudah dikasih dalam Tuhan, kita betul-betul tinggal dalam firman Tuhan. Saudara, ramai orang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak semua orang Kristen itu pengikut Yesus. Dengar baik-baik, ramai orang mengaku, saya ini orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen itu pengikut Yesus. Kamu pernah dengar itu Kristen kulit? Ya, semua orang senang mudah untuk menjadi orang Kristen. Kalau orang tuanya Kristen, sudah pasti dia akan lahir dalam keluarga Kristen, dan agama yang diberikan yaitu orang Kristen, agama Kristen. Tetapi tidak semua orang Kristen itu benar-benar menjadi pengikut Yesus. Kristen itu maksudnya pengikut Yesus. Tetapi yang saya katakan, tidak semua orang Kristen itu pengikut Kristus, karena ada yang namanya Kristen kulit, ya. Kristen pada permukaan saja, isinya tidak ada Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang mengaku Kristen ini, tetapi sikap dan karakternya ini masih lagi mencontohi cara orang duniawi. Kalau orang di luar membohong, sudah menjadi orang Kristen tetapi membohong juga. Kalau orang di luar suka memfitnah, bertengkar, marah-marah, berjudi, dan sebagainya, tetapi orang yang mengaku Kristen ini masih juga mengamalkan kehidupan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, tanya diri kita sendiri, betulkah saya ini orang Kristen? Betulkah saya pengikut Kristus? Karena orang Kristen atau pengikut Kristus
Itu maksudnya kehidupannya mengalami perubahan. Kenapa? Karena hidupnya itu bertaut, hidupnya itu bersatu, hidupnya tinggal dalam Kristus. Sehingga melahirkan perubahan-perubahan atau buah-buah perbuatan yang baik dalam diri seseorang itu. Jadi salah satu bukti yang menunjukkan seorang itu orang Kristen yang sejati, apabila dalam hidupnya ada kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Juga memiliki karakter seperti Yesus. Ini barulah orang Kristen yang betul-betul sejati. Jadi apabila kita mengatakan saya orang Kristen, pikirkan bagaimana, apakah buah yang dihasilkan dalam hidupmu? Adakah buah-buah itu buah-buah yang baik? Atau masih juga buah-buah atau sikap-sikap perbuatan-perbuatan yang lama. Yang apa yang dilakukan di dunia ini, itu juga yang dilakukan pada masa sekarang. Tetapi orang Kristen yang sebenar, murid Kristus yang sebenar, apabila kita tinggal dalam Dia, kita tinggal dalam firman, mentaati, maka kehidupan kita ini mengalami perubahan. Ada buah-buah perbuatan yang baik yang akan dihasilkan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Bagaimana kita boleh menghasilkan buah sikap-sikap yang baik ini dalam diri kita, itu bukan dengan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Karena Yesus mengatakan di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Tetapi apa yang kita lakukan ialah kita harus tinggal dalam ada hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya satu kali seminggu kita datang ke gereja, tetapi setiap hari ada renungan, ada doa supaya melirwan doa itu kita betul-betul tinggal dalam Yesus. Firman Tuhan yang kita pelajari itu, yang kita renungkan itu, kita laksanakan itu dalam hidup kita. Saudara dan saudari, sadar atau tidak sadar, kehidupan kita ini akan berbuah. Kehidupan kita ini semakin baik. Kehidupan kita ini semakin menyerupai Kristus. Jadi kita harus tinggal dalam Yesus supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Dan apabila orang lain melihat hidup kita, mereka dapat melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita sehingga orang lain memuliakan Tuhan. Dan apabila kita berbuah, sudah pasti kita ini bukan orang Kristen pada kulitnya. Kita ini betul-betul pengikut Yesus. Karena kita berbuah bagi Tuhan. Jadi saya mendorong saudara dan saudari yang mendengar firman Tuhan ini, mari kita berbuah dengan cara tinggal dalam Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah belajar bersama-sama. Bantulah kami ya Tuhan supaya kami tetap tinggal dalam Engkau. Karena ranting yang tetap terpaut pada pokok anggur akan menghasilkan buah. Bahkan dibersihkan sehingga berbuah dengan lebat. Kami rindu supaya hidup kami ini mengalami perubahan demi perubahan. Tidak sama lagi seperti kehidupan kami sebelum mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya melalui hidup kami orang lain melihat Kristus hidup. Dan kesaksian hidup kami yang baik ini, orang-orang di luar akan memuliakan nama Tuhan. Dan apabila kami berbuah sebenarnya kami ini adalah betul-betul pengikut Kristus. Bukan hanya orang Kristen karena dilahirkan dari keluarga. Seperti Tuhan tolong kami pada hari ini supaya kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau setiap hari. Mulai renungan kami maupun pembacaan firman Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.